untuk menguasai anak cucu Adam, menggelincirkan dari jalan yang lurus, syaitan memiliki satu senjata pamungkas. Dengannya syaitan mampu leluasa menjajah manusia. Senjata itu tidak lain adalah bisikan ke dalam hati-hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Kerjanya syaitan adalah memberikan was-was, membisikkan godaan-godaan. Nah, sobat sekalian, bagaimana cara menghadapi bisikan-bisikan itu? Simak video ini hingga akhir. Alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadan nasrul uridi min nuri wa tanwini wal mududi. Satu Al-Fatihah, dua Al-Baqarah, tiga Ali Imran, empat An-Nisa, lima Al-Maidah. Apa? Surah apa yang namanya tiga kul? Tidak ada itu surah tidak tiga kul. Namanya juga teka-teki. Apa Pak Adeng? Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas. Hah? Kenapa bedeng? Karena semuanya diawali dengan kul. Kul itu artinya katakanlah. Allahu Akbar. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Oh begitu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita wajib banyak bersyukur karena bangsa kita telah merasakan kemerdekaan sejak 75 tahun yang lalu. Tepatnya di tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, Bapak proklamator kita, pendiri bangsa ini, memproklamasikan, mengumumkan, mendeklarasikan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saking pentingnya proklamasi itu bagi kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita, sampai-sampai tanggal 17 Agustus tersebut ditetapkan sebagai hari kemerdekaan. Karena dengan proklamasi ini mengobar semangat juang para pejuang bangsa, para mujahid, maju pantang mundur, mengusir penjajah hingga akar-akarnya. Terbukti setelah itu perlawanan bangsa kita semakin sengit, semakin bergelora. Hanya ada dua pilihan, merdeka atau mati, merdeka atau syahid. Dan hingga akhirnya penjajah betul-betul angkat kaki dari bangsa yang kita cintai ini. Nah, itulah the power of deklarasi. The power of proklamasi. Bahwa apa yang kita ikrarkan, bahwa apa yang kita canangkan, apa yang kita ucapkan dengan lisan, itu bisa mempengaruhi kekuatan, spirit, energi bangsa. Tidak hanya cukup dengan niat baik memperjuangkan bangsa ini. Butuh spirit, butuh statement yang bisa mengobarkan semangat perjuangan. Nah, tinggal kita banyak belajar dari sejarah masa lalu. Bung Karno mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Sejarah yang telah lalu, kita harus banyak mengambil hikmah darinya, sambil kita mengisi kemerdekaan dengan amal-amal soleh, kesyukuran dengan hal-hal yang bermanfaat, berguna bagi diri kita, bagi umat kita, bangsa dan negara kita. Nah, sobat sekalian, jangan lupakan bahwa ada satu penjajah yang lebih berbahaya daripada kolonial Belanda. Penjajah itu bisa menggerogoti jiwa-jiwa kita. Itulah syaitan. Allah mengatakan, innahu lakum aduun mubin. Syaitan adalah musuhmu yang nyata. Musuh yang nyata, bukan kaleng-kaleng. Belum lagi syaitan sudah memproklamirkan permusuhan itu
penjajahan itu sejak penciptaan Adam alaihissalam. Syaitan bersumpah, "Tsumma la'aghwiyannahum ila siratakal mustaqim." Saking bencinya pada anak cucu Adam, syaitan bersumpah akan berupaya semaksimal mungkin memalingkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Bahkan syaitan mengatakan, "Saya akan datang pada anak cucu Adam dari segala arah, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka untuk menguasai dan menjajah anak manusia." Nah, dengan senjata pamungkas was-was, bisikan-bisikan tipu muslihat, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, syaitan bisa menggelincirkan anak cucu Adam dari zaman ke zaman. Oleh sebab itu kita wajib waspada. Fattakhizuhu aduwa, kata Allah. Jadikan dia musuhmu. Kenali musuhmu. Jangan sampai Anda bersahabat dengan musuh. Wal-iyazubillah. Nah, tentu banyak cara, strategi yang perlu kita lakukan untuk menangkis dan melawan tipu muslihat syaitan ini. Salah satu caranya dengan deklarasi. Salah satu caranya dengan proklamasi. Tidak cukup dengan niat untuk hijrah. Tidak cukup dengan niat baik untuk berubah, bertobat. Butuh pembuktian. Pembuktian pertama dengan kata-kata. Pembuktian pertama dengan suara lantang. Meredupkan was-was syaitan. Kalau syaitan memberikan was-was, kita harus balas dengan suara yang lantang. Deklarasi, proklamasi, kita akan hijrah. Kita akan berubah. Kita akan taubat. Dengan demikian, yakin was-was ini akan meredup. Sebagaimana ciutnya nyali para penjajah dengan deklarasi kemerdekaan yang dilaksanakan 17 Agustus 1945 itu. Oleh sebab itu, ketika seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta nasihat, meminta satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa cukup menjadi bekal baginya, dan dengan singkat Nabi memberikan kalimat itu. Nabi mengatakan, "Qul," katakan. "Qul amantu billah tsumma istaqim." Nabi mengatakan, katakan, deklarasikan, sampaikan, ucapkan, proklamirkan. Amantu billah. Ini harus diucapkan. Saya beriman kepada Allah. Tidak hanya sekedar diniatkan. Tidak hanya sekedar diniatkan, butuh suara lantang untuk mengatakan itu. Amantu billah. Oleh karena itu rukun pertama masuk ke dalam agama yang mulia ini adalah syahadat. Tidak hanya cukup dengan hati, perlu dilafazkan dengan lisan. Syahadat, bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sobat sekalian, kalau sudah ada niat untuk berubah, sudah ada niat menjemput hidayah Allah, jangan tunda-tunda lagi. Karena tunda-tunda ini juga bagian dari tipu muslihat syaitan. Syaitan akan selalu membisikkan was-was. Di antara was-wasnya adalah at-taswif. At-taswif adalah tunda. Maka bagi Anda yang sudah punya niat, segera deklarasikan. Segera proklamirkan. Minimal yang mendengar diri sendiri. Apalagi kalau sudah didengar sahabat-sahabat kita, sudah diperdengarkan kepada keluarga-keluarga kita, khalayak ramai, bahwa kita betul-betul sudah berhijrah. Insya Allah, Allah akan mudahkan jalan-jalannya. Allah akan redupkan pengaruh syaitan itu. Dan Allah akan sinari kita dengan hidayah Islam. Sobat sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Keep istiqamah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.